lahan parkir yang terbatas. Yang kedua, pintu masuk putra dari arah utara untuk pintu masuk putri dari arah selatan. Yang ketiga, putra dihimbau untuk datang memiliki pertanyaan seputar materi dapat disampaikan hanya ketika hari Ahad dan Sabtu saja melalui kertas. Baik, langsung saja kita bisa memulai kajian kepada Al-Ustadz Dr. Aris Munandar MPI. Kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita mulai membaca Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasar karya Sa'ad Al-Thaqri hafizahullah ta'ala wa faqahu. Kita mulai dari halaman 5 baina yadahi asy-syarh, langsung di paragraf yang paling bawah. Inna matan al-arba'in an-nawawiyah, sesungguhnya matan arba'in nawawiyah karya penulisnya Al-Hafidh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi atau an-Nawawi, boleh ada dua versi penulisan, dengan alif atau tanpa alif Nawawi atau dengan alif Nawawi. Ya wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Di antara buku matan yang penting yang yasunu selayaknya penuntut ilmu menghafalnya dan mempelajarinya, karena hadis-hadis yang ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah minal ahadisil kulliyah, hadis-hadis yang cakupan maknanya luas, bahkan allati yaduru 'alaiha ghalibu ilmi syariah, yang hubungan dengannya, sehingga hadis-hadis ini akan kita jumpai, akan kita dapati di pembahasan-pembahasan yang lain, di kitab-kitab yang lain, di berbagai macam cabang ilmu. Kita akan jumpai kutipan dari Nawawiyah ini adalah pengembangan dari karya Ibnu Shalah. Salah satu ulama Syafi'iyah namanya Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala, beliau mengumpulkan 26 hadis yang beliau nilai kuliah, yang beliau nilai cakupan maknanya luas. Lantas An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mentelaah 26 hadis tersebut, akhirnya beliau tambahi 16 hadis, sehingga jadilah hadis yang dipilih oleh An-Nawawi itu 42 hadis, atau lebih tepatnya ini adalah 43 hadis. Fasumiyat, dan dinamailah karya An-Nawawi ini dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Jadi demikian terkenal sebutannya. Kemudian 42 atau 43 hadis ini ditambahi oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau tambahi di 8 hadis sehingga genap menjadi 50 hadis. Dan itulah 50 hadis yang disarah sendiri oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya Al-Musamma yang berjudul Jami' Ulumil wal Hikam, yang mengumpulkan berbagai macam ilmu dan hikmah fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim. Sarah 50 hadis
yang hadis-hadis tersebut tergolong jami' kalim, yang jami' kalim artinya hadis yang singkat, redaksinya pendek namun maknanya dan cakupan maknanya luas. Jami' kalim. Dan 50 hadis jami' kalim ini yang itu beliau nilai sebagai hadis-hadis jawami' kalim, yang pendek kalimat-kalimatnya, redaksinya namun luas cakupan maknanya. Kemudian kita berpindah ke halaman 7, Tarjamatul Alamah Al-Nawawi, biografi Al-Alamah, orang yang sangat alim, sangat berilmu, An-Nawawi. Yang pertama namanya, kunyahnya yaitu sebutan Abu Athaillah. Karena beliau tidak memiliki anak, sehingga ala ghairil qiyas, tidak sesuai dengan kaidah kunyah adalah bernama dengan nama anak. Dan nama kunyah itu dianjurkan oleh ulama, sebagaimana kata An-Nawawi sendiri di kitabnya Al-Majmu' bila mengatakan yustahabbu takniyatu ahlil fadli, memiliki keistimewaan dan kelebihan, baik laki-laki ataupun perempuan, baik punya anak ataupun tidak punya anak. Di Aisyah radhiallahu anha, beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah. Dan Abdullah yang dimaksudkan adalah anaknya asal, diambil dari anak orang. Dan laki-laki berkunyah dengan Abi Fulan atau Abi Fulanah. Dan perempuan. Wa inma, hanyalah Imam Nawawi itu berkunyah dengan Abu Zakaria dikarenakan ada semua orang yang namanya Yahya diberi kunyah Abu Zakaria. Iltifatan, karena menoleh dan mengingat Nabiullah Yahya dan ayahnya Zakaria alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Gelaran beliau di keterangan yang valid anhu dari Imam Nawawi sendiri, bahasanya beliau mengatakan la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin, tidak akan kumaafkan orang yang masih saja menggelari aku dengan gelaran Muhyiddin. Kelahiran iya di satu daerah namanya Nawa di Syam, yang ini ada di Syam di Suriah. Sambungan ulama untuk beliau murid
murid dekat beliau namanya Ibnu Atha. Ibnu Atha mengatakan syekhi wa qudwati ketika menjelaskan atau mengomentari Nawawi, beliau mengatakan beliau adalah guruku, beliau adalah qudwati, teladanku, al-imam dzut tanasif al-mufidah, pemilik karya-karya yang bermanfaat, wal mu'allafat al-hamidah, dan karya-karya yang terpuji. Ibnu Atha ini murid dekatnya An-Nawawi, sampai-sampai diberi gelaran sebutan Nuskhatun Nawawi, copy pastenya Nawawi, copy pastenya Nawawi, naskah atau copy pastenya An-Nawawi. Mau tahu Nawawi, demikian dekatnya beliau dengan gurunya dan meniru gurunya, sehingga beliau sendiri mengatakan bahwa Nawawi gurunya adalah qudwati, teladanku, panutanku. Kemudian ada Syekh Qutbuddin Musa Al-Yunini Al-Hambali mengomentari tentang An-Nawawi. Beliau adalah pakar hadis, seorang yang zuhud terhadap dunia, al-ibadah, seorang yang wara, seorang yang hati-hati dalam masalah agama. Dia adalah orang satu-satunya di zamannya dalam masalah wara, dalam masalah ibadah, dalam masalah mengambil sedikit dari dunia. Wal itibab, dia adalah orang yang satu-satunya, hanya orang yang bentuk pujian luar biasa, orang yang satu-satunya dalam al-itibab, di ketekunan alal ibadah, dalam masalah mengajar, watasnif, dan menulis buku. Diiringi dengan syiddati tawadu, orangnya yang sangat tawadu. Beliau mencukupkan diri dengan pakaian yang kasar dan makanan yang sederhana. Di samping itu beliau adalah seorang yang semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan Al-Hafidh Adz-Dzahabi berkomentar tentang Imam Nawawi, beliau adalah Asy-Syekhul Imam, adalah seorang imam yang diikuti oleh banyak orang, teladan, Al-Hafidh pakar hadis, Az-Zahid seorang yang zuhud dengan dunia. Ini tadi disampaikan tadi, ini mencukupkan dengan pakaian yang jelek atau pakaian yang kasar. Ini pakaian beliau tidak halus ya, namun pakaiannya pakaian yang kainnya kain yang kasar dan makanan yang sederhana. Al-Abid ahli ibadah, ahli fikih, dan derajatnya dalam ilmu fikih adalah mujtahid. Rabbani, seorang pendidik. Tadi dikatakan beliau adalah orang yang sangat semangat untuk mengajar. Syekhul Islam Hasanatul Anam, di keindahan manusia, hal yang keindahan kebanggaan manusia. Muhyiddin Sahibut Tasannif, pemilik sejumlah karya yang syarat biha ar-rukban, yang orang kemudian berjalan untuk mendapatkan, bersusah payah berjalan untuk mendapatkan karya-karyanya. Wastaharat bi aqsa buldan, orang yang terkenal di negeri-negeri yang jauh.
Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan tentang Imam Nawawi, beliau adalah Syekh al-Imam al-Alim al-Alamah, seorang yang sangat berilmu, Syekhul Madhab, guru besar dalam madhab Syafi'i, kabirul fuqaha, pembesar ahli fikih di zamannya, dan orang yang mendapatkan qasbas sabaqi. Qasab itu makna asalnya apa? Bambu. As-sabaqi terdahulu, maksudnya adalah orang yang paling terdepan, duna aqranihi, mengalahkan kawan-kawannya. Dan beliau adalah memiliki kezuhudan, ibadah, watahari, dan seorang yang sangat perhatian, wara, wal imtinan ala nas, dan suka berbuat baik kepada orang lain, wa takhalli li talabil ilmi, dan beliau adalah seorang yang takhalli, yang fokus dalam menuntut ilmu, wa tahalli bihi, dan berhias, mempercantik diri dengan kegiatan menuntut ilmu, ala janib, dengan persentase yang tidak ada seorang pun selain beliau yang mampu mengikutinya. Dan dipuji oleh Ibnu Katsir dengan mengatakan wala yudayyi min awqatihi, beliau adalah orang yang tidak mau membuang-buang waktunya. Dia adalah seorang yang pelit dengan waktunya, dan karena itu maka beliau adalah seorang yang luar biasa dalam usia yang sangat-sangat singkat. Namun kita lihat pujian ulama itu pujiannya luar biasa. Pujian yang luar biasa dalam keadaan umur beliau cuma 45 tahun. Maka pujian tadi kalau dengan melihat umurnya, tidak kita bisa bayangkan bagaimanakah beliau adalah seorang yang menjaga waktu. Tidak mungkin dapat pujian demikian wah tadi kalau orangnya adalah orang yang buang-buang waktu. Namun karena beliau adalah orang yang, kata Ibnu Katsir, tidak pernah membuang waktunya, maka wajar, maka tidak aneh dalam umur yang cuma 45 tahun sangat belia itu bisa kemudian mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa sehingga dapat pujian yang demikian mewah dan wah dari para ulama. Tajduddin As-Subki rahimahullah ta'ala mengatakan adalah Yahya, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sayyidan, beliau adalah seorang pemimpin, hasuran, beliau adalah seorang yang tidak menikah, wa laithan ala nafsi hasuran, dan ini pujian yang luar biasa, beliau adalah singa terhadap dirinya sendiri. Hasuran juga artinya singa. Beliau adalah singa terhadap dirinya sendiri. Beliau memerangi kemalasannya, memerangi dirinya sendiri. Maka beliau adalah seorang yang demikian tertib, seorang yang demikian rajin, yang seakan-akan nggak punya rasa malas. Sudah diungkapkan dengan pujian dengan beliau adalah singa untuk dirinya sendiri. Beliau adalah orang yang tidak membiarkan dirinya mager, punya mager malas gerak, enggak. Beliau tidak biarkan dirinya memiliki seperti itu. Beliau bagikan singa untuk dirinya sendiri. Beliau terkam rasa malasnya. Bahkan beliau hasuran itu singa yang mematah-matahkan mangsanya, menerkam mangsanya, dan tidak hanya diterkam kemudian dipatah-patahkan. Maka terhadap jiwanya sendiri, terhadap dirinya sendiri, seakan-akan beliau hancurkan segala bentuk rasa malas yang ada pada dirinya. Zahidan, beliau adalah seorang yang zuhud, dengan bukti beliau tidak peduli dengan robohnya dunia. Idza sayyara dinahu, ketika beliau bisa jadikan agamanya adalah bagaikan rumah yang makmur, yang ramai. Beliau memiliki kezuhudan, qanaah yang luar biasa,
meneladani para pendahulu dari kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau adalah musabar ala anwa'il khair. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat bersabar untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Ini masalah la yasrifu sa'atan fi ghairi ta'ah. Beliau tidaklah menghabiskan satu saat pun dari waktunya, umurnya untuk selain ketaatan. Ini sama dengan perkataan Ibnu Katsir tadi, la yudayyi min awqatihi, tidak membuang-buang waktu. Dan kalau di sini dipuji dengan beliau tidak memanfaatkan atau kemudian menggunakan sesaat pun dari umurnya dan waktunya selain dalam hal yang positif, dalam hal yang nilainya ketaatan. Hada demikian ma'atafannun. Ditambah beliau adalah tafannun. Tafannun itu menguasai banyak ilmu. Beliau bukan hanya sahibul fan. Beliau bukan hanya orang yang menguasai satu jenis ilmu, misalnya fikih misalnya. Non beliau adalah mutafannin. Ini orangnya namanya mutafannin, menguasai banyak ilmu. Beliau pakar di bidang fikih, beliau pakar hadis, beliau hafidh, pakar hadis. Beliau pakar bahasa. Beliau ahlu lughah termasuk ulama bahasa Arab. Dan minimal itu yang termasuk yang menonjol pada beliau. Beliau mutafannin, menguasai banyak bahasa, fi asnafil ulum, di berbagai ilmu, menguasai banyak fan, cabang ilmu dari berbagai macam ilmu. Kedudukan atau posisi Imam Nawawi menurut para ulama Syafi'iyah. Al-Isnawi di kitabnya Tabaqat mengatakan bahasa beliau An-Nawawi adalah penata madhab Syafi'i, munaqih, yang menatanya, murattib dan membuat sistematika dalam madhab Syafi'i. Sara fil afaqi dzikruhu, namanya terkenal di penjuru dunia. Wa'ala, dan namanya nama yang tinggi. Wa'ala fil ilmi mahalluhu wa qadruhu, dan tinggi dalam bidang ilmu tempat atau kedudukan beliau dan martabat beliau. Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i juga mengatakan tentang Nawawi, beliau adalah syekhul madhab. Beliau adalah kabirul fuqaha, pembesar ahli fikih di masanya. Adz-Dzahabi mengatakan kana ra'san fi ma'rifatil madhab. Beliau adalah pimpinan untuk mengetahui madhab Syafi'i. Qadi Safat Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Uthmani fi tarjamatihi, ketika menyebutkan biografi An-Nawawi di kitab, ketika beliau menjelaskan biografi dari kitab Tabaqatul Kubra lahu, karya beliau tentang Nawawi, beliau katakan Nawawi adalah syekhul Islam wa barakatu ta'ifah Syafi'iyah, keberkahan untuk Syafi'iyah, menghidupkan madhab dan yang menata madhab. Dan beliau adalah seorang yang istaqara al-amal bainal fuqaha ala ma yurajjihuhu, bahasanya istaqara stabil al-amal di antara para ulama fikih sesuai dengan apa yang beliau rajihkan. Maka yang menjadi al-amal, yang menjadi pendapat yang terpakai di antara para ulama fikih, yaitu dalam ulama fikih Syafi'iyah, adalah apa yang dirajihkan oleh An-Nawawi, sebagian guru-guru beliau. Dalam fikih guru beliau ada Tajuddin Al-Fazari, Abu Ibrahim Ishaq Ibn Ahmad Ibn Usman Al-Maghribi, kemudian Al-Maqdisi, kemudian ada Umar Ibn As'ad Ar-Ribai, Abdurrahman Ibn Nuh, Abul Hasan Sallal Ibn Hasan Al-Irbili atau Arbili, kemudian Al-Halabi, kemudian Ad-Dimashqi. Ya, artinya beliau pindah-pindah tempat. Beliau pernah jadi domisili di Irbil, kemudian di Halab itu Aleppo, kemudian di Damaskus.
Di hadis beliau belajar dengan Ibrahim bin Isa al-Muradi, Abul Baqa Khalid ibn Yusuf ibn Sa'ad, ada Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Ansari, ada Ad-Diya ibn Tamam al-Hanafi. Wa akhada, dan beliau belajar an jama'atin dari sejumlah murid-muridnya Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah. Beliau belajar kitab Ulumul Hadis lahu karya Ibnu Salah. Di bidang ilmu usul fikih beliau belajar pada Qadhi Abdul Fattah Umar ibn Bandar ibn Umar ibn Ali ibn Muhammad At-Taghlisi Asy-Syafi'i. Di nahwu dan bahasa Arab beliau belajar pada Ahmad ibn Salim Al-Misri dan Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Talamidatuhu, murid beliau di antara mereka adalah Al-Alamah Alauddin Abul Hasan Ali ibn Ibrahim ibn Dawud ad-Dimashqi yang terkenal dengan sebutan Ibnu Attar. Aladikana li syiddati mulazamatihi. Dan Ibnu Attar ini karena senantiasa membersamai Imam Nawawi, mulazamatihi lahunya ke Nawawi, beliau senantiasa membersamai Imam Nawawi wa tahaqquqihi bihi, dan pemastian beliau terhadap Nawawi, terhadap pendapat-pendapat Nawawi, sampai-sampai beliau digelari dengan Mukhtasar Nawawi. Ini pada murid paling dekat tentang Nawawi ya Ibnu Attar ini. Dan di antara orang yang belajar anhu, jadi ralat ya, bukan nuskhah Nawawi namun Mukhtasar Nawawi. Wa mimman akhadha anhu, dan di antara yang belajar dari Imam Nawawi ada Abul Abbas Ahmad ibn Ibrahim ibn Mus'ab, Muhammad ibn Abil Bar ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Naqib, kemudian ada Al-Badr Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah, Ash-Shihab Muhammad ibn Abdul Khaliq ibn Uthman ibn Muzhir Al-Ansari Ad-Dimashqi Al-Mukri, kemudian Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abbas ibn Ja'wan, kemudian Al-Faqih Al-Mukri. Mukri itu sama dengan dari Mukri, guru Quran. Al-Faqih Al-Mukri ahli fikih, seorang guru Quran, Abul Abbas Ahmad Ad-Dorir. Dorir itu artinya buta. Al-Wasiti, dari daerah Wasit yang diberi gelar Al-Jalal. An-Najm Ismail ibn Ibrahim ibn Salim ibn Khubbas. Karya-karya An-Nawawi, Sarah Sahih Muslim, dan di antara kehebatan An-Nawawi, kebanyakan sarah-sarah beliau ini jadi umdah, jadi pegangan di masing-masing bab. Sarah Sahih Muslim, kalau orang kemudian membaca Sahih Muslim, ini penjelasan pokok ya sarahnya An-Nawawi. Kemudian Riyadhus Shalihin, satu kitab yang monumental, yang hampir-hampir tidak ada rumah seorang muslim yang tidak punya Riyadhus Shalihin, demikian hebatnya. Tidak ada, hampir-hampir tidak ada rumah seorang muslim yang tidak punya Riyadhus Shalihin atau terjemah Riyadhus Shalihin. Itu luar biasanya An-Nawawi. Kemudian Arba'in Nawawiyah, dan inilah yang akan adalah sasaran dari sarah yang berkah ini. Ada Khulasatul Ahkam min Muhimmatis Sunan wal Qawaidil Islam, kumpulan hadis-hadis fikih. Sarah Bukhari, beliau menulis untuk Sarah Bukhari satu juz'an yasiran, buku tipis, dan beliau belum menyelesaikannya. Kemudian ada kitab Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Adhkar, terkenal dengan sebutan Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang merupakan buku induk dalam bab zikir. Nih, buku induk di bab zikir, Al-Adhkar An-Nawawiyah, karyanya Nawawi.
Kemudian al-irsyad, kemudian at-taqrib wal isyarat ila bayanil asma al-mubahamat, ada Raudatul Talibin di bidang fikih Syafi'iyah, ada Raudatul Talibin, ada kemudian al-minhaj, Minhajut Talibin, kemudian di buku yang paling top di fikih Syafi'iyah al-Majmu' Syarah Muhadzab, namun beliau tidak menyelesaikannya, kemudian diselesaikan atau disempurnakan oleh Subki, namun Subki juga belum sampai terakhir bab kan ini syarah untuk kitab Muhadzab karya Syirazi. An-Nawawi dapat sebagian, kemudian digenapkan oleh Subki, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muti'i. Namun uniknya Al-Muti'i ini Al-Hanafi. Al-Muti'i ini mazhabnya Hanafi, bikin syarah untuk bikin syarah. Al-Muti'i ulama kontemporer, ulama Al-Azhar. Al-Muti'i ini mazhabnya Hanafi, namun beliau mensyarah kitab fikih Syafi'i. Dan kemudian buku khusus untuk haji, fikih haji, Al-Idah wa Tahqiq, nama ini karya An-Nawawi. Kemudian untuk masalah Al-Quran, karya Nawawi juga jadi umdah, jadi buku penting, buku pokok di bidang tentang masalah adab seputar Al-Quran, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian tentang nasihat-nasihat, mau'idhah, hikmah-hikmah, ada buku beliau Bustanul Arifin. Kemudian tentang sejarah ulama-ulama Syafi'iyah, Tabaqatul Fuqaha. Kemudian di bidang bahasa Arab beliau punya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Kemudian apa ini Al-Qismu Tsani min Tahdhibil Asma' wal Lughat wa Tahrir Tanbih. Ada beliau punya kitab Tahrir At-Tanbih. Tanbih nama satu kitab. Beliau wafat di tanggal 24 bulan Rajab tahun 976. Beliau wafat di tanah kelahiran beliau di Nawah, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Maka bisa dilihat ini 976 lahirnya apa? 631. Berarti kalau pakai di sini berarti berapa umurnya? Pakai hijriah 76 dikurangi 631 berapa? 40? 45 pas ya. Ya usia yang sangat belia. Usia yang sangat belia, namun beliau sudah sampai kedudukan yang sangat istimewa. Nah, kuncinya tadi kata Subki, kata Ibnu Katsir, beliau bukanlah seorang yang membuang-buang waktunya untuk hal yang sia-sia. Dan di antara kunci kemudian kenapa karya-karya beliau adalah top-top nih, banyak dalam umur yang pendek. Karyanya banyak, dan kalau banyak sih sebenarnya nggak aneh ya, tapi banyak dan keren di babnya masing-masing. Ya, jadi buku pokok di babnya masing-masing. Jadi buku pokok di babnya masing-masing. Mau syarah hadis, mau kemudian baca kutubus sittah, ada Sahih Muslim, ya. Nanti ke syarahnya Imam Nawawi. Mau kemudian hadis, kemudian tentang masalah kemudian motivasi untuk beramal, beliau punya Riyadhus Shalihin, rujukan pokok Riyadhus Shalihin. Kemudian di bab
zikir ke bukunya An-Nawawi, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kemudian mau belajar hadis harus lewat matan arba'in. Ini kalau mau belajar hadis harus lewat matan arba'in. Maka menjadi buku yang top-top di bidangnya. Dan di antara sebabnya adalah karena beliau itu ketika menuntut ilmu bukan hanya belajar, beliau juga sudah menulis. Beliau sudah menulis saat kemudian perjalanan beliau menuntut ilmu. Kemudian sehingga kemudian bahasa bebasnya ya setelah beliau kemudian layak untuk memunculkan karya, beliau hanya melakukan edit saja, melakukan revisi saja, tidak nulis dari awal. Karena beliau sudah nulis di awal sejak perjalanan beliau menuntut ilmu. Namun itu cuma untuk dirinya, nulis untuk kepentingan pribadi, tidak untuk dipublish. Baru beliau publish setelah beliau layak untuk mempublish, layak secara keilmuan, itu layak untuk kemudian mempublish buku, baru kemudian beliau bahasa bebasnya cuma merevisi karya-karya yang beliau tulis saat beliau jadi penuntut ilmu, kemudian dipublish dan beliau layak sudah dicek, direvisi, diedit dan baru kemudian publish. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyumus samawati wal ardin Mudabbiril khalaiqil ajma'in. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang mengurus, yang utus kepada ilal mukallafin, kepada semua mukallaf, untuk memberikan hidayah kepada mereka semua dan menjelaskan syariat dan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti dan bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Aku memuji Allah atas semua nikmat-nikmatnya dan aku meminta kepada Allah tambahan karunia dan kemurahannya. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, Zat yang Esa, Al-Qahar, Zat yang Maha Perkasa, Al-Karim, Zat yang Maha Pemurah, Al-Ghafar, Maha Pengampun. Aku bersaksi bahwasanya junjungan kami Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, Habib kekasih dan Khalil kekasihnya, adalah sebaik-baik makhluk. Al-Mukarram yang dimuliakan dengan Al-Quran yang mulia, yang merupakan mukjizat yang terus menerus, ala ta'aku bisini, dengan silih bergantinya tahun. Dan Allah muliakan dengan as-sunan al-mustanirah, hadis-hadis yang bercahaya, yang menjadi cahaya bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Al-makhsus bijami'il kalim, dan sang Nabi adalah seorang yang diistimewakan. Bijawami'il kalim, diberi jawami' kalim. Jawami' kalim yang diberikan kepada Nabi itu mencakup dua macam. Jawami' kalim dari ayat-ayat Al-Quran, dan ada jawami' kalim dari hadis-hadis Nabi. Di antara jawami' kalim di Al-Quran, banyak ayat Al-Quran itu jawami' kalim. Di antaranya adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Itu tergolong di antara ayat Al-Quran yang merupakan jawami' kalim. Kemudian yang di samping beliau diberi keistimewaan dengan diberi jawami' kalim, diberi juga samahatidin, agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang tidak berat, agama yang tidak sulit. Wassalatullah wassalamu alaihi wa ala sairil nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ali kullin wa sair salihin. Pujian Allah dan keselamatan Allah untuknya dan untuk para nabi dan para rasul yang lain,
dan keluarga dari masing-masing para nabi dan rasul dan semua orang-orang saleh. Amma ba'du. Faqad urwina, kami mendapatkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Min turukin katsiratin, dari banyak jalur, dengan riwayat yang beraneka ragam. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati," siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis, min amri diniha, berkenaan dengan masalah agama, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti dalam rombongan para ahli fikih dan para ulama. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di Al-Arba'in. Dalam riwayat yang lain, Allah akan bangkitkan pada hari kiamat sebagai ahli fikih dan seorang yang berilmu. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi di Al-Kamil. Dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi untuknya. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di Hilyah, qila lahu, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau melalui pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Umar, sebagaimana di kitab Al-Ilal karya Ibnu Jauzi, kutiba fi zumratil ulama, tercatat di golongan para ulama dan dikumpulkan di rombongan para syuhada. Namun al-hufat, semua pakar hadis sepakat kalau itu hadis yang dhaif. Meskipun kasurat turukuhu, demikian banyak jalur-jalurnya. Sebagaimana di catatan kaki ada qala al-Baihaqi fi Syu'ab. Baihaqi di kitab Syu'abul Iman setelah membawakan riwayat Abu Darda mengomentari, ini adalah matan yang masyhur di antara manusia, namun matan ini tidak punya sanad yang sahih. Demikian kata Baihaqi Asy-Syafi'i. Dan ada Ibnu Asyakir Asy-Syafi'i juga, beliau ini di kitabnya Al-Arba'in, setelah membawakan riwayat beliau dari beberapa jalur-jalurnya, beliau katakan fiha kulliha maqalun, semua riwayatnya itu diperbincangkan, yaitu maksudnya diperbincangkan dalam artian kelemahannya. Laisa fiha, tidak ada padanya dan pada sebelumnya majal, ruang untuk memberi penilaian sahih. Tidak ada ruang untuk memberi nilai sahih. Namun beliau katakan hadis-hadis yang dhaif jika digabungkan sebagiannya kepada yang lainnya, akhadat kuwatan, memiliki kekuatan. Wala siyama, lebih-lebih lagi dalam perkara yang tidak ada, yang kontennya tidak menetapkan kewajiban agama. Ibnu Hajar di At-Talkhis Al-Habir mengatakan, saya kumpulkan jalur-jalur hadis keutamaan menghafal arba'in fi juz'in, dalam satu buku. Kesimpulannya, laisa fiha tariqun, tidak ada padanya jalur yang selamat dari ilahnya, mengandung ilah yang membuat cacat. Namun uniknya, meskipun semua hadisnya dhaif, namun namun para ulama dalam bahasa bebas mengamalkan isinya, menulis sehingga para ulama menulis banyak kitab yang judulnya Arba'in, mengumpulkan 40 hadis. Waqad sanafal ulama, dan para ulama menulis di bab ini, yaitu menulis di Arba'in 40 hadis. Fi hadzal bab, di bab ini, ma la yuhsa minal musannafat, buku yang tak terhitung. Di zaman Nawawi saja sudah dikomentari tidak terhitung. Bayangkan sekarang. Fa awwalu man alimtuhu, dan ulama pertama yang aku ketahui menulis Arba'in adalah Abdullah bin Mubarak. Setelah itu Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang alim rabbani. Setelah itu Al-Hasan bin Sufyan An-Nasa'i. Setelah itu ada Abu Bakar Al-Ajuri, kemudian Abu Muhammad ibn Ibrahim Al-Asbahani, ada Daruqutni, ada Hakim, ada Abu Nuaim, ada Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini,
Abu Usman Al-Asabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi wa khala'iq. Dan banyak orang lagi yang tidak bisa dihitung. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dari ulama dahulu dan ulama generasi setelahnya. Waqad istahartullah ta'ala, aku meminta pilihan pada Allah Ta'ala untuk mengumpulkan 40 hadis dalam rangka meneladani mereka para imam al-a'lam, yang mereka adalah para tokoh besar, para hufadzul Islam, para pakar hadis penjaga agama Islam. Dan An-Nawawi di sini di Muqaddimah Al-Arba'in beliau mengatakan para ulama sepakat bolehnya mengamalkan kandungan hadis yang dhaif fi fadailil a'mal, dalam fadilah amal. Dan yang dimaksudkan dengan al-amal al-amal bil hadis dhaif yang merupakan sepakat para ulama, perkataan Nawawi ini benar jika maknanya adalah riwayatul hadis dhaif, membawakan hadis yang dhaif. Jika maknanya adalah membawakan hadis yang dhaif, maka itu satu hal yang benar. Ulama sepakat tentang kebolehannya membawakan hadis yang dhaif, meskipun di sini ada catatan kaki. Fi hadza nadharan, perkataan Nawawi ini kurang tepat karena para ulama tidaklah sepakat untuk beramal dengan hadis dhaif. Banyak para ulama terdahulu dan era berikutnya tidak setuju beramal dengan hadis yang dhaif, baik dalam masalah keutamaan amal ataupun yang lainnya. Dan yang membolehkan beramal dengannya, dengan hadis yang dhaif dalam fadhil a'mal, mereka meletakkan dan menetapkan sejumlah syarat. Yang pertama, dhaifnya tidak sangat dhaif. Lebih-lebih lagi kalau palsu tentu lebih tidak boleh. Dhaif yang parah saja tidak boleh, apalagi yang palsu. Kemudian tidak meyakini validitas hadis tersebut ketika mengamalkannya. Kemudian tidak diamalkan di hadapan banyak orang, sehingga ba'du juhal, sebagian orang-orang yang tidak tahu melihatnya lantas meyakini kesunahannya dari Nabi. Kemudian yang keempat, tidak menyelisih nas syar'i yang sahih dan valid. Yang kelima, tercakup di bawah aslin syar'iyyin, tercakup di bawah satu kaidah syar'i yang kaidah tersebut kaidah yang ma'mul bihi, yang dipraktekkan, yang diterima dan diamalkan. Kemudian diriwayatkan dengan siratut tamrid, dengan kalimat yang tidak tegas, dengan mengatakan diriwayatkan dari Nabi, disebutkan dari Nabi dan semacam itu. Ya, maka kalau kita lihat di sini dari beberapa syarat yang disampaikan tadi, terutama poin nomor 3, tidak dipraktekkan di hadapan banyak orang. Maka ini berarti al-amal di sini bukan riwayat, bukan riwayat, namun al-amal. Dan al-amal di sini misalnya, padahal kalau di bab riwayat itu disepakati. Dan di antara misalnya riwayat, misalnya sholat duha itu satu hal yang jelas masyru'. Kemudian ada hadis yang dalam rangka memotivasi orang, menyentuh hati orang untuk semangat sholat duha misalnya, dibawakanlah satu hadis yang dhaif. Ini namanya riwayatul hadis fi fadailil a'mal. Atau kemudian sholat tahajud, sholat malam, itu satu hal yang jelas dituntunkan dalam rangka supaya orang semangat, orang mematik semangat orang untuk melakukan sholat tahajud, maka ada hadis yang dhaif dan disampaikan, dibawakan dalam satu kultum, dalam satu khutbah Jumat, dalam satu pengajian. Maka itu mimbabi riwayat, meriwayatkan, menyampaikan dan menceritakan. Dan ini berbeda dengan mimbabil amal. Kalau kemudian
mimba bil amal, maka sehingga tadi ada syarat tidak dipraktekkan di hadapan banyak orang di ruang-ruang publik. Ya, tidak boleh dipraktekkan di hadapan banyak orang, artinya tidak dilakukan di ruang-ruang publik, namun hanya boleh dilakukan di kamar, di rumah. Karena kalau nanti dilihat oleh orang awam dikira itu satu hal yang dianjurkan. Satu kemudian nanti jadi sebab mereka meyakini kalau itu satu hal yang sunnah Nabi, dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berarti bukan riwayat, bukan riwayat. Maka kalau ini namanya al-amal bil hadis dhaif, ini al-amal. Kalau al-amal bil hadis dhaif itu misalnya ya, secara umum dianjurkan untuk berzikir. Secara umum berzikir dianjurkan. Ya, membaca tasbih dianjurkan. Ini secara umum, ini membaca tasbih itu dianjurkan setiap waktu, setiap saat. Kemudian ada hadis misalnya, misalnya ada hadis yang menyebutkan kalau membaca tasbih sebanyak misalnya 66 kali misalnya 66 kali di sore hari, maka nanti ada pahalanya begini-begini. Nah kemudian ada orang yang mempraktekannya. Ada orang yang kemudian mempraktekannya di sore hari ba'dal asar, kemudian dia membaca subhanallah subhanallah sebanyak 66 kali, dan itu hadis yang dhaif. Nah ini namanya al-amal bil hadis dhaif fi fadailil a'mal. Yang ini diperselisihkan ulama. Namun yang jelas kalau untuk hadis dhaif, kalau untuk itsbat hukum tidak boleh. Untuk menganjurkan demikian tidak boleh. Namun ini untuk amal bi fadailil a'mal. Jadi ada orang yang kemudian setelah asar, setelah membaca hadis tadi, kemudian dia membaca subhanallah, misalnya subhanallah bihamdi subhanallah azim 66 kali misalnya habis sholat asar. Kemudian dia baca hadis tersebut, dia praktekkan membacanya 66 setelah setelah asar. Dan niat dia, karena dia ini orang yang berilmu, bukan orang awam, niatnya adalah melaksanakan anjuran untuk membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Niatnya 66 ini bagian dari anjuran untuk dzikir mutlak, mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Bukan kemudian secara spesifik ada anjuran untuk itu. Maka al-amal bil hadis dhaif ini, nah ini yang diperselisihkan ulama, dibolehkan oleh sebagian ulama dengan sejumlah syarat. Di antara syaratnya tidak boleh di ruang publik. Tidak boleh di ruang publik. Kemudian tadi tidak meyakini validitasnya ketika mengamalkannya. Jadi ketika membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim 66 kali itu tidak ada keyakinan bahwasanya hadis tentang hal ini hadis yang sahih. Dia sadar ini hadis yang dhaif. Loh, kenapa kok baca 66? Ya, ini kan ada anjuran untuk baca subhanallah bihamdi subhanallah azim secara mutlak gitu. Secara umum di setiap waktu. Nah, di antaranya kan bisa saja 66. Setelah, karena waktunya bebas kan, di antaranya kan setelah asar bisa. Nah, kalau untuk spesifik hadisnya dia tidak meyakininya. Kemudian tadi poin yang ketiga, tidak dipraktekkan di depan orang. Orang awam nanti ketika dia dengar dengan suara yang keras misalnya membaca itu, dan orang mengamati kemudian ini berarti Nabi menganjurkan. Nah ini tidak boleh, karena kekhawatiran nanti Nabi menganjurkan semacam ini, nah, terus dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak tahu. Nah ini tidak boleh, makanya dipraktekkan. Kalau mau didengar dipraktekannya tidak di ruang publik. Kemudian tercakup di bawah aslin syar'i. Aslin syar'i di sini anjuran untuk
membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim sepanjang waktu tanpa dibatasi di waktu-waktu tertentu. Kemudian syarat yang pertama, dhaifnya bukan dhaif yang banget. Ini bukan dhaif yang banget. Itu al-amal. Al-amal fi fadhil a'mal itu gambarannya seperti itu. Jadi di sini ada berapa ya? Ada 3 hal tentang hadis yang dhaif. Ada hadis yang dhaif untuk menetapkan dianjurkannya sesuatu. Dianjurkannya sesuatu. Dan amal tersebut tidak punya dalil kecuali hadis dhaif. Jadi ada satu amal tersebut seandainya tidak ada hadis dhaif ini, dia tidak punya dalil. Maka ini ulama sepakat tidak boleh. Ulama sepakat tidak boleh. Untuk itsbatul hukmi namanya. Hadis dhaif untuk itsbatul hukmi itu sepakat ulama fikih tidak boleh. Kemudian yang kedua, hadis dhaif untuk riwayat. Untuk riwayat diceritakan, dibawakan dalam rangka untuk memotivasi orang, menyemangati orang. Maka ini sepakat ulama bolehnya. Sepakat ulama bolehnya. Kemudian yang ketiga, kemudian al-amal bi fadailil a'mal. Al-amal bil hadis dhaif, mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal. Nah ini yang diperselisihkan ulama yang membolehkan memberikan sejumlah syarat. Yang syaratnya telah kita baca. Kembali ke atas. Wa ma hadza, meskipun demikian, meskipun ada ittifaq, maka yang menjadi patokanku bukanlah hadis yang dhaif tersebut. Namun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, libalik asyahid minkum al-ghaib, hendaknya orang yang hadir mendengar hadis Nabi menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan termasuk tidak hadir adalah generasi yang belum lahir. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan wajah yang bercahaya kepada seorang yang mendengar perkataanku kemudian menghafalkannya kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Nah ini contoh al-amal bi fadailil a'mal. Ini ada 40 hadis. Ada keutamaan 40 hadis, keutamaan menyampaikan mengajarkan 40 hadis. Ini hadis yang dhaif dengan sepakat ulama hadis. Namun hadis dhaif ini tercakup dalam aslin sahih. Tadi ada syarat yang kelima tadi, tercakup di bawah aslin syar'i. Nah aslin syar'inya mana? Libalik asyahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang mengetahui hadis, yang mendengar hadis, menyampaikannya kepada yang tidak mendengar dan belum mengetahui. Nah ini kan menyampaikan hadis ini kan bebas, bisa 10, bisa 1 hadis, bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 100, bisa 500 hadis. Semuanya kan termasuk libalik asyahid minkum al-ghaib. Libalik asyahid minkum al-ghaib. Semuanya kan tercakup dalam nadarallah imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha. Kemudian dia sampaikan hadis tersebut sebagaimana dia mendengarnya. Nah, sami'a maqalati, mendengar perkataanku, kemudian menghafalnya.
menghafal perkataan Nabi ini kan ya menghafal 1 hadis, menghafal 10 hadis, menghafal 40 hadis, menghafal 100 hadis, itu tercakup dalam sami'a maqalati fawa'aha. Ini ada keutamaan menghafal hadis, didoakan oleh Nabi agar wajahnya bercahaya. Nah, ini namanya 40. Nulis buku 40 hadis. Namun dasar dari menghafal 40, mengajarkan 40, nulis 40 bukan hadis itu. Bukan hadis itu, namun dalil umumnya. Nah, ini namanya jadi mengamalkan hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Sebagaimana tadi saya contohkan tadi. Jelas ada hadis anjuran membaca, memperbanyak subhanallah bihamdi subhanil azim. Waktunya bebas. Andai, ini cuma andai ya, ini tidak ada kayaknya hadisnya. Andai kemudian ada hadis dhaif menganjurkan setelah asar membaca 40 atau 66 kali subhanallah bihamdi subhanil azim. Kemudian orang mempraktekannya. Dan mempraktekannya itu dengan keyakinan ini adalah bagian dari anjuran untuk membaca, memperbanyak dan membaca subhanallah bihamdi subhanal azim. Ini namanya al-amal bil hadis dhaif fil fadailil a'mal. Summa kemudian minal ulama, di antara ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis fi usuluddin, dalam akidah. Ada 40 hadis dalam furu', dalam fikih. Ada 40 hadis dalam bab jihad, ada 40 hadis tentang zuhud, ada 40 hadis tentang adab. Wa ba'duhum fil khutab. Ada 40 hadis tentang khutbah. Semuanya adalah maksud-maksud yang baik. Radallahu an qasidiha, semoga Allah memberikan ridhonya kepada orang-orang yang punya niat-niat semacam itu. Waqad ra'aitu, dan aku berpandangan untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari semua di atas. Semua arba'in di atas, yaitu 40 hadis yang memuat semua hal di atas. Ada memuat jihad, memuat adab, memuat akidah, memuat fikih. 40 hadis yang memuat semua hal yang di atas. Kenapa? Karena setiap hadis dari hadis-hadis tersebut adalah qaidatun azimatun, kaidah penting. Semuanya adalah kaidah agama yang penting. Dan semuanya telah mendapatkan label dari para ulama kalau menjadi poros Islam, atau mengatakan setengah Islam ada di hadis ini, atau sepertiga Islam ada di sini, atau kalimat-kalimat yang sejenis. Semua kemudian saya berkomitmen dalam arba'in ini semuanya adalah hadis yang sahih, ya, minimal sahih menurut An-Nawawi. Meskipun boleh jadi orang komentar di catatan kaki sebagian hadisnya diperselisihkan. Ya, tentu ya sahih di sini sahih minimal menurut An-Nawawi. Dan beliau adalah seorang ulama hadis yang punya otoritas untuk menilai ini sahih. Mayoritas hadis-hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya sebutkan dalam keadaan membuang sanadnya, kecuali sahabat. Tujuannya supaya mudah untuk dihafal. Tujuannya supaya ya umul intifa'u biha, luas orang yang mengambil manfaat darinya.
Karena kalau jika sanad hadisnya disebutkan, ya, yang mengambil manfaat dari hadis itu tidak banyak, hanya para penuntut ilmu saja. Namun kalau dengan membuang sanad, maka yang mengambil manfaat bisa lebih luas. Thumma utbi'uha, kemudian aku ikutkan dengan satu bab fi dhabti khafi al-fadhiha, tentang harokat lafaz di hadis yang samar. Jadi matan arba'in yang lengkap itu bab terakhirnya adalah dhabtul al-alfaz. Bukan hanya redaksi hadis sampai 42 hadis, namun nanti ada matan arba'in yang lengkap berdasarkan muqaddimah. Itu nanti ada bab terakhir yang isinya adalah dhabtu al-alfaz, penjelasan tentang cara baca. Penjelasan tentang cara baca untuk sejumlah kosakata yang dinilai oleh beliau samar. Tidak semua orang tahu cara bacanya gimana. Gitu. Yaitu tapi kalau sarahnya Syekh Tatri itu cuma matan hadisnya arba'innya saja. Di sebagian sarah arba'in ini bab yang terakhir ini dijadikan sebagai catatan kaki per hadis. Karena kalau bolak-balik itu merepotkan. Ini cara bacanya apa ya? Kemudian lihat bab belakang. Ya, nanti balik lagi ke depan, nanti lihat lagi ke belakang. Ini merepotkan. Maka di sebagian sarah arba'in semacam ini sarah ulama kontemporer Al-Wafi sarah arba'in itu dhabtul alfatnya dipindah, disebar sesuai dengan hadis-hadisnya, ditaruh di catatan kaki. Wayambari, maka sepatutnya semua orang yang punya minat dengan akhirat untuk mengenal hadis-hadis ini. Nah, ini masya Allah pentingnya arba'in. Nah, beliau katakan orang yang mau akhirat, orang yang mau bahasa mungkin bahasa bebasnya orang yang mau hijrah, ini ya. Hijrah punya perhatian dengan akhirat, perhatian dengan agama. Nah, harusnya tahu arba'in. Kenapa? Lima stamalat alaihi minal muhimmat, karena kandungannya yang muhimmat hal-hal penting. Wahtawat alaihi, dan apa yang jadi kandungannya berupa at-tanbih, isyarat ala jami'i ta'at, semua bentuk ketaatan. Semua bentuk ketaatan sudah diisyaratkan di hadis-hadis di arba'in ini. Wadzalika dhahirun liman tadabbarahu, dan isyarat tadi dengan isyarat untuk semua ketaatan tadi jelas bagi orang yang mau merenungkannya. Wa 'alallahi i'timadi, dan aku bertopang kepada Allah, wa ilai tafwidi, dan aku serahkan kepada Allah, wa istinadi, dan aku bersandar kepada Allah, walahul hamdu wan ni'matu, dan milik Allah segala puji dan nikmat, wa bihi taufiq wal ismatu, dan dengan Allah lah taufik wal ismah dan keterjagaan. Ada pertanyaan? Pertanyaannya di mana? Ada pertanyaan? Demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, dipersilakan untuk bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat dituliskan di secari kertas kemudian diserahkan kepada Ustadz. Besok enggak ini kalau ada pertanyaan suruh ini tinggal kemudian dikasihkan gitu ke saya gitu. Kalau nggak ada kertas yang datang ke meja berarti saya lanjut gitu.
Adzan jam berapa? Masih kerja? Hah? 20 menit lagi. Hah? 45. Oh, 15 menit lagi. Jika tidak ada, ditutup aja. Baik, mengingat waktu yang berdekatan dengan waktu buka puasa, maka dari itu kami izin menutup kajian intensif sore pada kali ini. Baik, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustadz Aris. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi muslimin. Selanjutnya kami sampaikan kepada peserta putra kajian untuk buka puasa dapat dilaksanakan di basement. Monggo bisa menuju basement dengan tertib dan tetap mematuhi prokes dan juga harap mengisi saf paling depan terlebih dahulu, dan bagi putri agar tetap di lantai atas di balkon lebih tepatnya dengan arahan panitia putri yang ada di sana. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat hujan untuk putri agar dapat di tempat yang tidak terkena hujan. Terima kasih.